Pak Peri, dia di depan. Halo Pak Peri. Ayo. Ayo Pak Peri. Ayo sepuh kemana dia? Urut. Ayo Pak Peri. Mengalih mimitian teu kaharep mah. Ayo ke depan Pak Peri. Ayo di depan. Sama-sama mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Alhamdulillah. Setelah selesai kita bacakan kitab Maulid Simtud Durar karya Habib Ali bin Muhammad Habsyi, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua, untuk orang-orang yang kita cintai, terkhusus orang tua kita semua. Dan mudah-mudahan di malam hari ini, setelah dimana Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan juga ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rutinan kita alhamdulillah sampai di mana kita masih meneruskan pembahasan tentang ilmu, ya. Tentang di mana fadilah-fadilah ilmu dan atau kewajiban kita menuntut ilmu. Dikatakan kemarin adalah ilustrasi yang diberikan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, di mana ilustrasi tersebut apabila seseorang yang tidak mencari ilmu bagaikan seseorang yang mengerjakan sesuatu tanpa melihat panduan yang diberikan oleh atasannya. Kalau dibilang sederhana begitu, tapi di situ diilustrasikan sebagai hamba atau budak yang diperintahkan sesuatu dan perintah itu ada dalam sebuah buku, namun buku tidak dibuka sama sekali. Itu bagaikan orang yang tidak mengenal Islam karena dia tidak belajar tentang Islam. Ada kebalikannya, di mana orang-orang yang memang belajar tentang Islam namun tidak mengamalkan apa yang dia pelajari, ya, dalam kategori hukum-hukum di dalam hukum syariat Islam, itu ilustrasinya bagaikan orang yang diberikan buku panduan oleh sayyidnya atau oleh tuannya, namun dia mengerjakan semaunya tanpa menghiraukan buku yang dia sudah ketahui apa peraturan di dalamnya. Maka keduanya tidak ada alasan untuk mengatakan tidak tahu, ya, karena keduanya sedang jelas-jelas melakukan pembangkangan terhadap tuannya. Kurang lebih gitu kalau dibilang sekarang sama bosnya, ya. Tapi terlebih lagi kita dalam syariat Islam seakan-akan atau jelas-jelas dia sedang menentang Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kita ketahui sebelumnya, terakhir dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Betul? Itu yang kemarin kita sama-sama tahu. Jadi, alhamdulillah ketika Allah berikan kita untuk bisa duduk di majelis taklim, datang mencari ilmu, selain dari keberkahan yang Allah berikan, pahala Allah berikan, ya, dosa-dosa Allah ampuni dan juga derajat Allah tinggikan, ya.
selain daripada itu semua, kita dapatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang sebagaimana harusnya kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat muslim yang menjalankan syariat sebaik-baiknya atau semaksimal yang dia mampu. Yang semaksimal kita mampu. Karena apa? Karena kewajiban itu kewajiban yang memang kebutuhan sehari-hari kita yang berkaitan dengan kewajiban secara individu. Kewajiban kita untuk sholat, kita wajib sholat. Maka mengerjakan sholat tidak bisa asal-asalan. Karena apa? Perlu mengerjakannya dengan sesuai panduan yang ada dalam syariat. Bersucinya kita, kan itu. Puasanya kita, zakatnya kita, atau apapun dalam pergaulan kita. Jual belinya kita, pinjam meminjamnya kita, sewa menyewanya kita. Semua hal itu ada hukum-hukum yang ditetapkan dalam syariat. Karena kalau untuk memperluas keilmuan kita dalam syariat, untuk lebih dalam lagi ya, mengetahui tentang detail-detail hukum-hukum syariat, ada hukumnya tersendiri. Makanya dikatakan di sini, qala al-musannif rahimallahu taala ila anggal wa ammal ittisa'u fil ulumid diniyah an-nafi'ah. Dikatakan di dalamnya, dan adapun memperluas fil ulumi dalam ilmu-ilmu ad-diniyati katanya an-nafi'ati, ilmu-ilmu tentang agamanya ya, memperluas ilmu-ilmu tentang agamanya an-nafi'ah, yang memang ilmu-ilmu tersebut akan bermanfaat baginya baik ketika itu atau yang akan datang ya. Jadi memperluas ilmunya dalam agama, bagaimana hukumnya? Dikatakan wal istiktsaru, katanya dilanjut lagi, wal istiktsaru minha, dan juga apa? Memperbanyak pengetahuan kita di dalam Islam ya. Kalau ingin memperluas, memperbanyak pengetahuan kita di dalam Islam, khazanah keislaman kita, minha wa ziyadatu katanya, dan juga menambahkan apa yang sudah kita ketahui ala qadril hajah, terhadap apa? Takaran kebutuhan kita yang wajib bagi diri kita. Fadzalika, katanya dikatakan, fadzalika min a'zamil wasail ilallah. Ya. Jadi untuk memperluas, memperbanyak khazanah keilmuan kita dalam agama kita. Ya, memperluas agama apa, ilmu-ilmu agama ini yang an-nafi'ah, yang bermanfaat. Karena kadang-kadang ada orang ngaji, memang benar ngajinya itu ilmu-ilmu yang memang bisa memperluas wawasan kita dalam Islam, namun tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak bermanfaat bahkan bagi umat muslim yang lain. Nah, itu. Bagaimana kalau memperluasnya untuk ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam Islamnya ya, untuk seperti contoh mengerti bagaimana caranya mengendalikan diri kita dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tawakal, dengan dan lain sebagainya. Terus memperluas hal-hal tersebut. Bagaimana kita memantapkan lagi kekhusyuan kita di dalam sholat. Itu ittisa' namanya. Jelas? Dikatakan katanya, fadzalika min a'zamil wasail ilallah. Hal tersebut adalah jalan. Ya. Hal tersebut adalah penyebab. Hal tersebut adalah suatu apa? Jembatan untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling cepat, yang paling besar ya, yang paling diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada hamba-hambanya yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak khazanah keilmuan di dalam Islam. Makanya dikatakan di sini fadzalika, hal tersebut min a'zam, salah satu ya cara yang terbesar, al-wasail ilallah ya, perantara untuk menuju mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita membahas banyak sekali dalam hukum ilmu-ilmu tasawuf atau ilmu-ilmu fikih, bahkan detail-detail kita bahas syarat rukun dan bukan hanya syarat dan rukun, permasalahan-permasalahan yang sangat detail sekalipun kita bahas satu persatu, misalkan bagaimana itu salah satu di mana ketika kita duduknya adalah di mana kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui kemarin ya, di dalam hadis Rasulullah SAW katakan apa? Dengan kita mendedikasikan diri kita ya untuk apa? Untuk ilmu, tandanya dia sedang mendedikasikan dirinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wa afdalul fadail indallah. Jadi dengan duduknya kita membahas tentang ilmu, mencari ilmu di majelis ilmu, kita duduk mencari tahu khazanah-khazanah keislaman kita ya, ilmu-ilmu tentang Islam yang di kemudian hari akan bermanfaat untuk kita. Maka dikatakan di sini wa afdalul fadail, yang dimana ini adalah paling afdalnya keutamaan-keutamaan yang pernah ada di dalam amalan-amalan Islam.
yang terhitung, yang dipandang, ya, yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ibadah apa kita ingin melakukan ibadah yang terbaik untuk kita dekat kepada Allah? Dengan mengaji, dengan duduk di majelis ilmu. Walakin, namun fadilah-fadilah itu tidak akan kita dapatkan secara kesempurnaan, secara keseluruhan kalau kita tidak dilandaskan dengan keikhlasan. Karena keikhlasan itu dituntut untuk ikhlas mencari ilmu. Jadi insya Allah kalaupun memang datangnya, ya tahu jadwalnya, dia tidak lagi karena siapa, karena apa datang ngajinya, itu tanda ada keikhlasan dalam dirinya. Nanti level keikhlasan itu meningkat berjalan waktu. Dilanjut. Walakin, nah makanya keikhlasan ini penting apa? Walakin ma'al ikhlas katanya liwajhillahi fi talabil ilm. Jadi keutamaan itu bagaimana caranya dia mendekat kepada Allah dengan cara cepat, ya. Itu dengan kita duduk di majelis ilmu. Namun ketika duduknya di majelis ilmu itu kita pasang keikhlasan kita duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Kan ada bahasan kalau semua dibilang katanya kita pakai jalur langit aja kalau minta sama Allah, ya kan? Kalau pengen dunia kita pakai jalur langit. Ada wiridnya, zikirnya kenceng, banyak dan lain sebagainya. Duduk di majelis ilmu lebih dahsyat lagi daripada jalur langit zikir-zikiran itu. Baik, bagus, luar biasa. Tapi ini dikatakan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, terbaik di antara yang baik seluruhnya itu. Nah, jadi kalau datang majelis ilmu, kita niatnya dari rumah kita pergi untuk hadir di majelis ilmu, niat tuh yang banyak. Jangan cuma satu doang. Majelis ilmu, majelis taklim, datang untuk cari ilmu. Jangan, ya. Jangan hanya satu niatnya, perbanyak. Karena Habib Abdullah bin Ali itu mengingatkan kepada kita, ya, di kitab yang lain, bahwa ketika kita hadir untuk amal-amal baik, ya, perlakuan amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan baik itu diniatkan dengan niat yang banyak. Hadir di majelis taklim, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan. Ya, niatnya untuk agar bermanfaat dunia akhirat. Niatnya agar rezeki Allah limpahkan. Karena dengan janjinya Allah yang akan menjamin itu. Terus lagi yang banyak niat. Ya, punya niat masing-masing. Itu lebih cepat kita bisa diijabah apa yang menjadi keinginan kita. Terus dilanjut lagi. Wa ma'a mutalabatin nafs bil amal bima ta'allama katanya. Wa ma'a mutalabatin nafsi katanya. Bil amali bima ta'allama katanya. Bima ta'lam bisa. Dan juga mutalabatun nafs. Dia mendorong dirinya sendiri bil amali untuk mengerjakan bima ta'lam dengan sesuatu yang sudah diketahui. Jadi setiap kita ngaji, setiap kita tahu hukum-hukum di dalam Islam, di dalam syariat, maka dorong diri kita, ya, motivasikan diri kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Sesuai waktunya, misalkan ada dihadapkan dengan sesuatu perkara, lalu kita tahu hukumnya seperti ini, amalkan, jangan sengaja untuk meninggalkan. Wa ta'limuhu li ibadillahi muridan bidzalika kullu wajhillahi katanya wajhillahi wa daril akhirah. Selain daripada kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, ya, jangan kita diam, ya. Kalau kita udah ngaji jangan diam, kita tahu jangan diam ketika ada orang yang butuh, orang yang mau, ya, mendengarkan apa yang kita ketahui tentang hukum-hukum Islam, tentang syariat Islam, kita jangan diam karena dikatakan wa ta'limuhu li ibadillahi katanya. Dan juga dorong diri kita untuk mengajarkan, memberitahukan apa yang kita ketahui dari tempatnya ngaji, ya kan? Muridan tapi ngasih taunya kayak gimana, ya? Jangan sampai kita mau ngasih tahu tapi pengen sombong. Nih, gua ngaji, gua lebih tahu. Jangan. Nah, itu. Jadi ngasih taunya itu, ya, bukan karena kesombongan, bukan karena melecehkan, mengecilkan, ya kan? Orang yang sedang kita beritahukan, tapi muridan bidzalika, ada keinginan untuk memberitahukannya itu kulluhu katanya. Seluruhnya atau kullahu, seluruh apa yang kita ucapkan, seluruh apa yang kita beritahukan kepada orang yang belum tahu itu karena kita ingin wajah Allah katanya wadaral akhirah, ya. Ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga menginginkan segala sesuatunya karena apa? Kita ingin enak nanti di akhirat. Lillahi ta'ala walil
akhirah. Wa tilkal martabatu hiya allati taliya martabatin nubuwah. Kemuliaan yang akan diberikan untuk orang-orang yang mengingatkan, ya, mengingatkan orang-orang yang belum tahu lalu diajarkan, diberitahukan, ya. Kalau memang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala karena inginkan segala sesuatunya nanti, keindahan, kesuksesan di akhiratnya, dikatakan watilkal martabah, derajat seperti itu hiyallati, yang dimana, ya, diumpamakan talia martabatil nubuwah, katanya sama seperti disandingkan dengan martabatnya, ya, derajatnya para nabi. Jadi kalau kita tahu, ngasih taunya itu karena lillahi ta'ala. Bukan pengen cari muka, bukan pengen cari dan lain sebagainya, urusan-urusan dunia. Yang penting lillahi ta'ala aja. Mau didengar syukur, nggak didengar, ya terus. Ya nggak? Kita kasih tauin. Karena kan lillahi ta'ala. Lah kalau semua kita ngasih tahu, didengar syukur. Kalau sumpah nggak didengerin, ya udah. Nggak ngomong lagi. Tandanya dia ingin ada feedback dari orang yang dikasih tahu. Lah kalau lillahi ta'ala, ya udah didengerin terus, ya kan? Nggak didengerin terus, ya kan? Karena lillahi ta'ala. Jelas. Wa jami'i, katanya, wa jami'i maratibil mu'minin anzala minha. Luar biasa nggak? Seluruh martabat derajat orang-orang yang beriman, mau di ahli sholat duha, ahli witir, ahli tahajud, ahli Quran, ahli dan lain sebagainya, tapi kalau dia punya ilmu lalu dia sebarkan, diajarkan, ya, untuk orang-orang yang tidak tahu atau tidak mengerti tentang syariat-syariat Islam, dikasih tahu tuh, walaupun hanya tentang wudunya orang, sholatnya orang, perlakuannya orang, akhlaknya orang, adabnya orang, dikasih tahu. Tapi ngasih taunya karena Allah, bukan karena apa-apa. Itu karena disandingkan dengan derajatnya para nabi, semua orang-orang yang beriman, ya, menjalankan amal-amalnya, orang-orang ahli ibadah di bawah derajatnya. Luar biasa nggak? Di bawah, mau ahli tahajud, mau ahli apaan, ibadah-ibadahnya di bawah orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, namun dengan ilmunya dia manfaat, beramal dengan dirinya, dan juga disebarkan untuk orang yang lain. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kenapa dikatakan di sini fa innal ulama, ya? Maka sesungguhnya kalau kita tahu derajatnya para ulama yang selalu, ya kan, mengajarkan keilmuan syariat-syariat Islam, ya, untuk orang-orang yang ternyata belum tahu tentang syariat Islam, itu derajatnya tinggi bagaikan derajat para nabi, bagaikan derajat para nabi. Yang orang-orang semua ahli ibadah di bawahnya itu, katanya dikatakan kenapa? Fa innal ulama, karena sesungguhnya ulama-ulama al-amilin yang memang mengamalkan dengan ilmunya. Ingat, ulama yang mengamalkan ilmunya, humul wasitatu, katanya. Humul wasitatu, mereka adalah perantara. Ulama yang mengamalkan ilmunya, ya, mereka adalah perantara. Humul wasitatu bainar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bainal muslimin. Mereka para ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya adalah perantara antara siapa? Antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang muslim seluruhnya. Jadi orang-orang muslim, ya, ingin mengenal Islamnya, maka dia harus datangi para ulama. Karena para ulama adalah perantaranya Rasulullah SAW untuk menyebarluaskan, ya, mereka berjuang untuk bagaimana agama Islam, syariat Islam terus dikenal, terus diketahui oleh seluruh orang muslim. Jelas? Mereka, makanya pentingnya kita selalu duduk bersama mereka. Mereka lah yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya menjalankan agama ini dengan benar sesuai apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Allah Ta'ala, ya, dan dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman fi fadli ahli ilm, untuk menegaskan agungnya keutamaan orang yang berilmu. Semua orang yang kalau udah berilmu, apalagi ulama-ulama besar, ulama-ulama dengan keilmuannya luas, ya, Allah sudah puji di dalam Al-Quran, ya, keutamaan mereka itu seperti apa. Dikatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi, ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, ya, dimana saksikanlah, ya kan, Allah bersaksi annahu la ilaha illa huwa, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali dirinya Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu wa ulul ilmi, dan para malaikat dan juga orang-orang yang berilmu.
yang memahami tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan orang-orang yang mengerti atau orang-orang yang berilmu. Itu salah satunya. Fandur. Dikatakan di dalam Al-Qur'an tersebut yang kita perlu perhatikan adalah di mana dikatakan kaifa garanahum ma'al malaikah fi syahadati ala tauhidihi. Yang perlu kita tahu di dalam dalil ini, di dalam petunjuk yang ada di dalam Al-Quran ini, di mana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, fandur kaifa garanahum, di mana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan orang-orang yang berilmu dengan para malaikat. Bagaimana Allah menyandingkan para malaikat dengan orang-orang yang berilmu, ya kan? Fi syahadati ala tauhidihi, katanya untuk syahadah, kesaksian atas tauhid Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka para ulama yang betul-betul memegang ma'rifat, memegang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang memperkenalkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyamuhu bil qisti wa wal adl, katanya. Yang di mana para ulama itu qiyamuhu bil qisti, terus menegakkan keadilan. Para ulama lah yang akan menegakkan keadilan. Jelas? Makanya dikatakan wa qiyamuhu bil qisti, menegakkan bil qisti, al qisti wa huwal adl, ya kan? Qisti itu apa? Al adli, ya kan? Adalah keadilan. Seperti mana dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa qala ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Di mana dikatakan di dalam Al-Qur'an, qul, katakan wahai Rasul. Ini Allah menyatakan langsung kepada Rasulullah SAW, memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk diberitahukan kepada para sahabat semuanya, untuk kepada umatnya, kepada seluruh manusia yang ada. Qul, katakan wahai Rasul, hal yastawi, apakah sama? Kata Allah Subhanahu wa taala nih firman-Nya, apakah sama? Hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Antara orang yang tidak tahu dan yang tahu. Ya. Apakah sama orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan? Jawab dengan logika kita, ya kan, dengan itu sudah tahu. Orang yang tahu dengan yang nggak tahu jelas beda. Ini keutamaan yang Allah terapkan atau Allah beritahukan di dalam Al-Qur'an. Yang dimaksud di dalam hadis di dalam Al-Qur'an tersebut la yastawun. Yang dimaksud adalah tidak sama. Itu jawabannya. Nggak sama, jelas nggak sama. Orang yang tahu sama orang yang nggak tahu nggak sama. Jelas. La fid dunya wala fil akhirah. Tidak di dunia dan juga tidak di akhirat. Entahkah kedudukannya, ya. Kedudukan di dunia dengan kedudukannya di akhirat itu jelas beda. Untuk urusan dunia aja kalau kita jabarkan dengan urusan perkara dunia nih, udah jelas beda. Orang yang paham permesinan dengan orang yang nggak paham permesinan beda. Orang paham mesin, mogok di jalan, dia bisa benerin sendiri. Nggak jadi, ya nggak, membuang waktu. Dia langsung udah bener, jalan lagi. Orang yang nggak paham, nunggu dulu, apa segala macam. Bener nggak? Orang bisa masak, nggak usah bingung-bingung dia. Ya nggak, membelanjakan makanan dengan beli yang udah jadi. Dia masak sendiri, betul? Ya kan? Orang-orang yang memang nggak tahu sama sekali, ya udah. Kehidupannya dengan beli dan selalu beli, ya kan? Dan banyak hal lain, ya kan? Dalam logika kita mengerti bahwa yang tahu dengan yang tidak tahu jelas beda. Maka itu adalah keunggulan yang dimana keunggulannya kemarin kita sudah bahas. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat pun akan lebih diunggulkan orang-orang yang berilmu. Makanya alhamdulillah ketika Allah berikan kita kesempatan untuk duduk di majelis ilmu sehingga kita diberikan ilmu, diamanatkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah mudah-mudahan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan untuk kita semua sehingga kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walakin, ya, dikatakan akan tetapi yufaddilullahu man ya'lam ala man la ya'lam darajatan katsira. Dikatakan orang-orang yang tadi di dalam Al-Qur'an tadi katanya tidak sama, ya, jelas beda antara orang yang tahu dan yang tidak tahu. Makanya dikatakan ai la yastawun la fid dunya wala fil akhirah. Tidak di dunia ataupun tidak di akhirat. Walakin, namun, ya kan, dikatakan maksud walakin akan tetapi justru yufaddilullahu man ya'lam, ya, Allah utamakan, ya. Allah tinggikan, Allah utamakan katanya man ya'lam, orang-orang yang mengetahui, alaman la ya'lam, ya kan, terhadap orang-orang yang tidak tahu, darajatun katsirah.
Ini untuk membandingkan. Jadi kalau dibilang langit sama sumur itu betul-betul langit sama sumur. Orang berilmu sama orang yang tidak berilmu jauh udah jaraknya. Qala Allah Ta'ala, di mana katanya setelah tadi kita ketahui bahwa derajatnya Allah tinggikan jauh dari derajat orang-orang yang apaan? Orang yang tidak mengetahui katanya. Qala Allah Ta'ala, di mana apaan? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman di dalam Al-Qur'an untuk mengetahui bahwa derajatnya itu jauh luar biasa. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di dalam Al-Quran Allah puji, Allah bandingkan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Apa dikatakan? Yarfa'illahu, telah Allah angkat, ya. Allah angkat katanya alladzina amanu minkum, dari seluruh orang-orang yang beriman di antara kalian. Namun yang Allah angkat katanya walladzina utul ilma, katanya darajat, dan orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman seluruhnya dengan diangkatnya derajat yang lebih tinggi. Jadi orang-orang ada beriman, semuanya beriman, semuanya orang muslim, orang-orang yang memang memeluk agama Islam, mengaku dirinya adalah Islam. Namun perbedaan antara mereka dengan orang-orang yang berilmu itu perbedaannya jauh sekali. Kata siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan, ya, mau ibadahnya sebanyak apapun ibadahnya, orang ahli ibadah nih, yang sebanyak apapun ibadahnya, tahajudnya dikerjakan, duhanya dikerjakan, apa lagi witirnya dikerjakan dan lain sebagainya, apa sodakohnya dilancarkan dan lain sebagainya. Tapi apabila dibandingkan dengan ilmu seseorang, ya, jadi dengan ulama, jauh derajatnya. Ulama masih jauh lebih tinggi di antara orang-orang yang beribadah itu tadi. Jadi subhanallah nih, ya. Jadi keutamaan ilmu itu sungguh luar biasa. Tapi balik lagi tadi yang di awal, ilmu yang seperti apa atau ulama yang seperti apa? Ulamanya itu ulama Allah, ulama akhirat. Ulama-ulama yang betul untuk agama Allah Subhanahu wa taala, yang mengamalkan ilmunya, yang menyebarkan ilmunya hanya lillahi ta'ala. Seperti itu. Ai ala alladzina amanu, yang dimana orang-orang berilmu itu diangkat derajatnya dibandingkan dengan orang-orang yang hanya beriman saja. Wa qala alaihi wassalam, ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda. Wa qala alaihi wassalam, dan telah bersabda Rasulullah SAW, al ulama'u warasatul anbiya'i. Para ulama itu pewaris para nabi. Bayangkan, ya. Al ulama'u warasatul anbiya'i. Para ulama itu adalah pewaris-pewaris nabi. Innal anbiya lam yurithu, katanya, dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya innal anbiya, ya, para nabi itu katanya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, katanya. Tidak akan mewariskan dirham ataupun dinar. Enggak ngewarisin harta. Kurang lebih begitu, ya. Para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak memberikan harta-harta atau meninggalkan harta-harta yang luar biasa, melimpah banyak dan lain sebagainya. Karena para nabi itu mewariskan ilmu, ya kan, kepada para ulama. Wa innama warrathul ilma, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya para nabi itu, para rasul itu akan mewariskan ilmu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan warisannya para nabi, maka duduklah di majelis-majelis ilmu, cari ilmu sebanyak-banyaknya, perkaya khazanah keilmuan kita di dalam Islam, maka kita bersandingkan, layak untuk disandingkan dengan para pewaris nabi. Subhanallah, nabi udah jelas aman dunia akhirat, udah jelas surganya. Maka dengan ilmu yang Allah titipkan untuk kita, yang Allah berikan kepada kita, yang kita cari selama ini, ketika kita jaga mengamalkannya, kita jaga untuk menyebarkannya, menegakkannya, maka kita layak. Ya, kita berharap, bukan ngaku-ngaku, bukan, tapi kita berharap untuk disandingkan sebagaimana para pewaris-pewaris nabi. Ingat, sebagai ulama yang menjadi pewaris nabi. Hadisnya panjang. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Rasulullah SAW pernah bersabda la hasada illa fitnatain. Pertama, di dalam Islam yang namanya hasud, iri, dengki, pengenan apa orang punya, ya, itu nggak boleh. Jelas? Di dalam Islam, kalau orang punya sesuatu, kita nggak boleh kepengenan. Dalam artian kepengenan itu ngiri aja maunya.
Orang punya motor baru, pengen beli motor baru. Orang hajatan, pengen bikin hajatan. Ya kan? Orang ganti handphone, pengen dia ganti handphone juga. Orang punya apa segala macam, dia pengen aja. Apalagi parahnya lagi, orang punya apa, dia langsung ngedumel. Apa tuh? Nggak pantas dia pakai itu. Gue pantas. Saya nggak. Ntar rusak tuh juga tuh hilang tuh. Ya kan? Ntar gue punya juga. Oh, dia pengen di orang tuh hilang, tapi dia pengen dirinya sendiri punya. Dosa tuh, dosa besar. Hasud namanya, iri dengki. Nggak boleh. Tapi kata Rasulullah SAW, menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Ya kan? Dia menginginkan sama seperti yang dimiliki orang lain. Dikatakan boleh cuma 2 perkara saja. Ya. Jadi menginginkan apa yang orang lain punya, boleh cuma di 2 perkara saja. Apa? Dikatakan di sini, la hasada illa fitnataini, tidak boleh hasud. Ya, hasud itu yang kayak tadi. Tidak boleh hasud kecuali 2 perkara. Apa? Rajulun atahullahul hikmata, ya, di mana kepada seseorang yang Allah berikan hikmah, yang Allah berikan ilmu. Hikmah ini ilmu. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha ana al-laili wan nahar. Yang dimana dengan ilmunya dia tegakkan, ya kan, keadilan. Dengan ilmunya dia kerjakan kebaikan. Yang dimana terus mengajarkan dengan ilmunya baik malam atau siang hari. Pokoknya setiap waktunya didedikasikan hidupnya untuk menyebarkan ilmu, menegakkan keadilan, menegakkan hukum-hukum syariat. Kita ngelihat orang kayak begitu, boleh kepengen. Ya Allah, ane belum punya ilmu kayak dia. Ya Allah, ane juga pengen punya ilmu tuh, kayak ulama itu, kayak ulama itu, kayak ulama itu. Biar apa? Ane pengen tuh hidup-hidupnya terus didedikasikan untuk mengajar, didedikasikan untuk menegakkan syariat, didedikasikan untuk terus menjaga umat-umat muslim selalu mengenal Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Itu boleh kata Rasulullah SAW. Bagaimana tidak, ya kan? Bahkan fadilah-fadilahnya aja, keutamaan-keutamaannya Allah tinggikan derajatnya, bahkan sandingannya itu sama bagaikan para nabi. Nggak kepengen kita kayak begitu? Pastinya kepengen. Ya, udah aman udah. Ya, kalau sandingannya udah kayak para nabi, udah aman dunia akhirat, nggak kesusahan lagi. Benar nggak? Terus dilanjut lagi katanya, warojulun. Yang keduanya apa? Yang keduanya itu rojulun. Dan juga kita melihat seseorang katanya, atahullahu malan, yang Allah sukseskan dalam urusan harta. Allah berikan harta, limpahan harta luar biasa. Bukan cuma miliaran, triliunan dia punya, ya. Banyaklah pokoknya hartanya. Kalau semua kita ngelihatnya yang miliaran aja udah miliaran, ya kan. Orang kayaknya ngelihatnya enak betul, udah kerjaannya enak, gajinya gede, tabungannya luar biasa. Udah gitu ngelihat apaan? Sukanya ngasih orang, sukanya bagi-bagi, sukanya sedekah, sukanya dan lain sebagainya, membantu apa yang diperlukan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan kalau kita ngelihat warajulun atahullahu malan, diberikan harta yang luar biasa, fahuwa yunfiqu minhu, diinfakkan, didedikasikan hartanya untuk apa? Untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk terus berbuat baik dengan hartanya kepada seluruh umat manusia. Dikatakan ana al-laili wa anna an-nahar, ya kan? Yang dimana dikerjakan baik malam ataupun siang hari. Nggak pilih-pilih siapapun, dia selalu sedekahkan, selalu dia infakkan untuk di jalan Allah dan Rasulnya. Untuk 2 kategori ini saja kita boleh ngiri. Kita sekarang belum sukses urusan ilmu, ngelihat ulama-ulama, ya Allah pengen punya ilmu kayak ulama itu setiap harinya tuh pegang buku, pegang kitab, ngajarin orang. Orang banyak yang dapat hidayah karena tuh orang. Orang punya banyak kenyamanan dalam hidupnya karena tuh orang. Orang mengenal Allah, dekat sama Allah, terus semuanya hal. Karena ilmunya dibahas seluruhnya karena dia tahu semuanya. Boleh kepengen kayak begitu. Atau ngelihat orang punya kaya. Orang kaya, ya Allah, dia mah kaya, garuk-garuk aja kita mah. Dia pengen kerjaan ya susah, ya kan. Kalau dia orang kaya pengen sedekah, kalau semua keluarin 2 sejuta, gampang aja. 1 juta berapa? 1 juta kurang enggak? Tuh, kasih. Ajib. Lah kalau kita makan keluarga 2.000 juga, ya Allah, tukang parkir aja langsung ngomong, kerjaan kagak lu main 2.000, ya kan gitu. Ya kan kita makan 2.000 aja, ngeluarin 2.000 ya pengen sedekah, susah amat. Tukang parkir kita ngelihat, kagak kerja tukang parkir, enggak usah. Ya. Kan kita mah pengen ngasih aja, kita mikir-mikir 2.000 kan gini mikir-mikir dulu. Padahal kalau dibilang sedekah kan
Kenapa? Memang ya Allah, bukan karena kita pelit, bukan. Keadaan 2000 kita masih butuh, ya nggak kebeli ini Indomie kalau kagak ada 2000, ya kan? Ya kan karena 2000 juga duitnya, 4000 pengen dikasihin parkir, duitnya 4000, Indomie 4000, ya kan? Kasihin orang kita kagak kebeli makan, kan itu. Nah, kalau kita masih kayak begitu, ya Allah, kasih apa harta yang kayak itu orang banyak bet kan gitu, biar kita bisa sedekah dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan nih doa kalau urusan rezeki, aminnya paling kencang. Kalau urusan duit, urusan harta, kalau udah amin, aminnya paling kenceng, ya. Tapi giliran udah punya duitnya, diem, ya kan? Sedekah kagak, infak kagak, apa kagak, udah apaan? Udah senyap, sunyi senyap, bahkan apaan? Ngaji aja kagak, hadir apaan? Majelis taklim, majelis dzikir, majelis selawat, udah nggak mau. Kenapa? Sibuk. Kenapa sibuk? Urusan dunia, harta, job nih, ada proyek gede lagi, hilang waktunya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salahin lagi nanti kalau sengsara lah lagi. Ya enggak? Nah, tapi kalau kita karena ngaji nih, insya Allah ketika kita berharap Allah limpahkan rezeki untuk kita, ngaji pun kita tidak akan tinggalkan. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus dilanjut lagi. Karena kenapa kok Rasulullah SAW bilang di dalam hadis tersebut boleh hasud, boleh hasad nih? Enggak. Sebenarnya ngasih tahu pemaknaannya aja, pengertiannya aja. Orang taunya hasud. Hasud itu menginginkan apa yang ada di dalam diri seseorang. Rasulullah katakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh itu. Tapi padahal makna yang sesungguhnya itu bukan hasud yang sedang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ini dijabarkan oleh Habib Abdullah bin Ali Haddad. Dijabarkan seperti apa? Wa ma'nal hasad. Hahuna. Maksud daripada hasad yang dijabarkan atau yang disabdakan oleh Rasulullah di sini bukan hasud yang kita tahu itu. Bukan kita pengenan apa yang dipengenin orang, apa yang dipunyain orang, bukan. Yang dimaksud itu al-ghibtah. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, hasad yang di sini adalah ghibtah. Jadi biar kita tahu, ghibtah boleh nggak? Boleh. Jadi beda, jangan hasud boleh nggak? Boleh. Tapi boleh cuma 2 perkara. Enggak? Kan Ana jelasin tadi begitu. Sekarang ganti bahasanya. Jadi jangan hasud boleh. Boleh. Jadi nanti kita bisa memaknakan. Oh, Rasulullah tidak mengajarkan hal yang memang tidak baik. Rasulullah mengajarkan pasti yang baik. Karena hasad yang dimaksud namanya bukan hasad lagi. Namanya ghibtah. Jelasin. Jadi kalau ada yang nanya hasud boleh nggak? Nggak boleh sama sekali. Ah kan ada hadisnya. Yang di hadis itu bukan hasud yang dimaksud. Karena yang di hadis itu namanya ghibtah. Jelas? Jadi kita harus tahu bahwa tidak ada yang diajarkan, sedikit pun tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan keburukan. Ini yang diajarkan adalah seluruhnya kebaikan untuk kita. Bagaimana tidak ketika kita berharap kepada Allah mendapatkan ilmu, bisa bermanfaat ilmunya, tinggi derajat kita, sukses dunia akhirat. Siapa yang nggak mau? Semua orang mau. Kan itu. Yang dimana kita tidak menginginkan karena urusan dunia. Karena memang urusan itu bagaimana kita berjuang memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Seperti mana dengan ilmu juga dengan harta. Betul nggak? Nah kita minimal ya dengan ilmunya. Kalau hartanya nggak bisa, kalau Rasulullah SAW bukan hanya dengan ilmunya, tapi dengan hartanya juga. Makanya sampai dikenal Rasulullah hidup dengan sederhana. Kalau ngomongin kaya, tapi kekayaannya dihabiskan untuk bersedekah. Terus dibagi untuk kepentingan umat Islam. Seperti itulah kita. Ya gak? Kaya belum aja, udah ngelihat orang pengennya dapatnya minta-minta aja, minta mulu dia, ya gak? Bukan dia yang ngasih, orang yang ngasih, ya kan? Ngelihat orang minta-minta, minta mulu dia, tuh udah pelit aja kita, ya gak? Belum punya aja udah pelit aja. Coba banyak kejadian, ente pengen ngelihat saksiin tuh kalau semua lagi bagi-bagi hewan kurban, ya gak? Kalau lagi bagi-bagi hewan kurban atau bagi-bagi apa, ente ada lihat panitia-panitia yang memang zakat, misalkan bagi-bagi zakat, liatin panitia-panitianya, kebanyakan. Atau mungkin malah itu kita, ya kan? Giliran ngelihat ada orang ngantri, terus ngantri lagi. Nah, mana ngantri deh? Udah kan udah. Enggak jangan. Ini mah nggak boleh, bukan dari sini, bukan daerah sini, bukan apa segala macam, nggak boleh, nggak dikasih apa segala macam. Padahal itu harta bukan harta dia. Kalau datang ya udah kasih aja, kenapa? Kan itu. Nah, kalau kita mah kan udah pelit duluan. Ya, udah bawaannya udah nggak mau ngasih aja. Gimana mau Allah kasih? Kaya. Enggak. Kayaknya ente ujung-ujungnya sengsara ente di neraka. Hitung-hitungannya jelas. Jadi kalau pengen kaya sekalian, tapi minta kaya itu untuk apa? Untuk selalu diberikan.
kita anak pernah ngomong ya, anak udah pernah nanya kan. Di antara kita pengen kaya apa pengen miskin? Di antara kita pengen kaya apa pengen miskin? Hah? Pengen kaya kan? Udah kaya belum? Belum kaya. Kan? Zohir, enggak. Makna batini udah kaya kita, tapi zohirnya belum. Enggak. Kalau ngomong belum kaya, lihat Abdurrahman bin Auf, sahabatnya Rasulullah SAW. Ya kan? Nah, udah kaya, pengen miskin, lebih kaya. Coba bayangin. Kita makanya jangan kepengen kaya, biar kaya. Ya. Jelas. Kita ini harus pengen miskin. Jarang orang minta miskin, jarang, nggak ada. Nggak ada yang ini. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemiskinan. Mulai no amin. Mulai no amin. Mana? Kagak bakalan ada. Kan orang kalau semua diangkat tangannya untuk minta kemiskinan, nggak akan ada yang amin. Karena semua umum. Kita nggak nyalahin orang, kita nyalahin diri kita sendiri nih. Umumnya, karena memang udah biasanya orang nggak mau miskin. Kita pengennya kaya. Salah nggak? Nggak salah juga, ya kan? Nggak salah juga, tapi kita harus mempersiapkan. Kalau pengen kaya, ya ente harus siap kaya. Jangan kaya, tapi jiwa masih miskin. Karena bahaya. Kalau udah kaya, tapi jiwa masih miskin. Kenapa? Udah. Sekaya apapun masih belanja cari diskonan aja. Ya enggak? Keserempet motor, ngamuk-ngamuk aja. Kaya dia banyak duitnya. Coba serempet orang yang punya Fortuner. Katanya kaya orang punya Fortuner. Serempet coba. Nggak maaf nyoba doang, ngamuk-ngamuk nggak? Lah kalau semua mengamuk-ngamuk, ini orang miskin dia. Enggak? Karena keserempet doang, keluarin duit paling berapa? Banter-banter 1 juta untuk ngecat ulang, ya kan? Atau banter-banter 5 juta, ya kan? Untuk ngecat ulang, cuma untuk ngetes doang. Tapi jangan dipraktekin juga, ntar kata gue lagi. Nah, kata gue, tapi untuk tahu nih, liatin keributan orang gara-gara apa nih? Kan banyak nih di media sosial nih, orang keributan karena cuma gesekan di mobil doang. Padahal ya Allah baretnya pakai dempul atau pakai kompon udah beres nih. Tapi ngamuk-ngamuknya udah kapan sekarang sok kaya dan lain sebagainya ngamuk-ngamuk. Padahal apaan tuh orang-orang jiwa miskin kayak begitu. Orang miskin kayak begitu. Lebih baik orang yang sederhana tapi kalau semua keserempet, shollu ala nabi. Ayo salawat, ya kan? Udhkur rabbak ya mu'min. La ilaha illallah. Jadi kalau bilang keserempet terbayarkan dengan salawat selesai. Ikhlas. Karena udah ada kejadian di jalan ya memang seperti itulah di jalan. Jelas nggak? Contoh ini mah contoh ya. Paham? Paham ya? Terus dia lanjut fa idza kana fadlul alim 'alal 'abid bi hadhil musabah. Kita tahu nih. Belum. Sedikit lagi nih. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salatu wassalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fadlul alimi 'alal 'abidi. Ya. Keutamaan orang yang alim apabila dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, ingat baik-baik. Keutamaan orang yang alim dengan ahli ibadah, apa kata Rasulullah SAW? Apa? Dikatakan kafadli ala adna rojulin min ashabi. Bagaikan diriku, kata Rasulullah SAW, seperti keutamaanku, ya kan? Bagaikan diriku dibandingkan orang yang terendah derajatnya di antara sahabat-sahabatku. Bayangkan Rasulullah SAW katakan, orang-orang yang ahli ibadah dengan orang-orang yang ahli ilmu, Rasulullah perumpamakan bandingannya itu bagaikan Rasulullah SAW dengan orang-orang yang memang paling rendah derajatnya di antara para sahabat yang ada. Luar biasa jauhnya Rasulullah siapa? Enggak, istimewa, sempurna dan lain sebagainya. Ya kan? Rasulullah katakan dengan seluruh sahabatku yang paling rendah. Orang-orang yang ahli ibadah itu kayak begitu. Ini ahli ibadah, tinggi derajatnya orang alim, kata Rasulullah SAW. Saking tingginya derajat yang dimaksudkan oleh Rasulullah seperti itu. Wa fi riwayatin ukhra, dan di riwayat lain Rasulullah sabdakan kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Ilustrasinya, perumpamaannya, kalau orang alim dengan orang yang ahli ibadah itu bagaikan bulan purnama yang terang, ya, dibandingkan dengan bintang yang hanya titik-titik saja. Kan itu ilustrasi yang luar biasa, ya kan? Bulan terangnya seperti apa, indahnya, bintang pun sama-sama indah, kan itu. Tapi bintang titik-titik hitam saja, kan itu. Kalau dibilang bintang menjadi petunjuk juga, bisa kita ngelihat orang ahli ibadah, kita ikutin ibadahnya karena bagusnya dan lain sebagainya. Iya, karena bintang pun kalau ilustrasinya sebagai petunjuk juga, kan itu. Tapi lebih bermanfaat apabila ada petunjuk jalan seperti bulan, karena apa? Malam yang gelap akan menjadi terang, keindahan, perbandingan dan lain sebagainya, ilustrasinya sudah istimewa. Jelas ya?
Jelas. Jadi itu adalah bagaimana perumpamaan yang diilustrasikan oleh Rasulullah SAW antara orang alim dan orang ahli ibadah. Ini ahli ibadah nih, makanya dikatakan fa'idha kana fadlul alim. Dan apabila, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, apabila fadlul alimi, keutamaan orang alim alal abidi, apabila dibandingkan orang ahli ibadah bihadihil masabah, dengan perbandingan yang sebegitu jelas, sebegitu beda jauh, ya. Ma'annal abid, dan dengan kita tahu sesungguhnya orang ahli ibadah la yakhlu anil ilm bi ibadatihi. Orang ahli ibadah pun nggak mungkin ibadah tanpa ilmu. Jelas ya? Berarti ahli ibadah pun ibadahnya karena ilmu. Salat duha karena dia belajar. Salat duha kapan waktunya? Kan nggak ada orang mau salat duha pas lagi ditanya waktu isya misalkan, ente mau salat apaan? Salat duha dulu. Ai mana? Ya teh salat duha mah isuk-isuk. Lain penting erenge salat witir nyata. Nah ciri ini kayak gitu bukan ahli ibadah karena ibadah tanpa ilmu. Kalau mengamalkan sesuatu tanpa ilmu kan amalnya tidak diterima. Pengen tahajud setelah tidur, enggak tidur enggak begadang melek dari isya, kan dari maghrib udah melek nggak tidur sama sekali. Malam-malam pengen selesai bubar mau sholat apa nih? Sholat tahajud hari mana? Tahajud mah tidur dulu kan gitu. Nah ini kita ngomong ini orang ahli ibadah yang kayak gimana? Ahli ibadah yang ibadahnya itu dengan ilmu. Ya dikatakan di sini fa idza kana ma'annal abid la yakhlu anil bi ibadatihi. Orang ahli ibadah tuh ibadah dengan ilmu. Walaula dzalika lam yusamma abidan. Karena kalau orang ahli ibadah ya, orang abid, orang ahli ibadah ini tanpa ilmu, lam yusamma abidan, tidak disebut orang ahli ibadah. Rajin ke masjid, sholat berjamaah bareng-bareng dan lain sebagainya. Oh pokoknya rajin, berzikir-zikiran dan lain sebagainya. Sholatnya, apanya, sedekahnya, tapi nggak pakai ilmu. Mereka bukan abid, ya, mereka bukan ahli ibadah. Ya, rajin ke masjid mau rajin serajin-rajinnya, tapi urusan wudhu dia kagak ngerti. Ya, urusan yang membatalkan wudhu dia nggak ngerti. Urusan sahnya sholat dia nggak ngerti. Semuanya tidak berarti. Tidak dikategorikan ahli ibadah. Oh ekstrim banget. Nggak boleh begitulah. Kan yang terima ibadah itu kan Allah, bukan ente. Ya, itu benar. Yang terima ibadah kita, sholatnya kita, puasanya kita, zakatnya kita, sedekahnya kita, amalan baik apapun yang terima Allah SWT. Tapi kan ada panduan. Ya ibadah tuh nggak asal-asalan. Maka para ulama menegaskan kalau ente ibadahnya asal-asalan nggak diterima. Sebagai apa? Sebagai panduan dasar ente ngerjain ibadah itu. Jelas? Maka ada panduan, makanya para ulama menyebutkan tidak diterima itu bukan karena dia yang paling terima, bukan. Allah yang terima, tapi ada dikasih tahu panduannya. Jadi kalau ada yang ngingetin, ya kan, sadar, oh berarti masih ada yang salah. Bukan malah, emang mana yang narima, itu ya, banyak. Zaman nih, zaman udah lama dari dulu nih. Ketika ada yang ngingetin, emang ente yang terima sholat kita, emang ente yang terima puasa kita, kan bukan yang terima Allah. Jangan usil sama orang, bukan usil, ngingetin. Ingat, kelihatan ada hal-hal yang membatalkanmu, ada hal-hal yang memang tidak sah dalam ibadahmu, diingatkan harusnya terima kasih, bukan ujung-ujungnya berontak. Ingat itu. Terus dilanjut lagi. Fa kaifa yakunu fadlul alim alal jahil. Kalau perumpamaan tadi antara orang alim sama orang ahli ibadah yang ibadahnya pakai ilmu, bagaimana coba bayangkan kalau orang alim bandingan dengan orang yang bodoh tanpa ahli ibadah. Ya Allah, kita siapa? Nggak punya ilmu, ibadah juga kagak. Iya kan? Berapa rakaat satu malam kita witirnya? Berapa rakaat malam kita tahajudnya? Berapa rakaat pagi kita duhanya? Ya, berapa rakaat sholat kita? Berapa jadwal puasa kita dalam sebulan? Ibadah apa yang kita sudah kerjakan? Abid aja kita bukan. Ingat. Apalagi ilmu, terus kita pengen jadi ulama, kita ngaku-ngaku, jangan. Kita bukan siapa-siapa, lalu bagaimana? Nah, kita harus terus berharap, lalu mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Jelas? Entahkah dengan ibadahnya kita, atau dengan
ilmu kita. Kita kejar dengan ilmu atau kita kejar dengan ibadah. Jangan terkategorikan dengan kategori yang ketiga. Udah bodoh, kagak ibadah. Naudzubillah min. Lain salah deh ya teman. Terus dilanjut lagi sedikit lagi. Wa fadailul ilm. Ya. Wa fadailul ilmi wa ahlihi katanya. La tuhsa. Keutamaan atau fadilah-fadilahnya ilmu dengan fadilah-fadilah keutamaan orang berilmu la tuhsa. Tidak tercatat, tidak terbilang, ya, tidak terhitung. Saking banyaknya. Duduk di majelis ilmu, ketika kita terus mendengarkan ilmu satu persatu, kita terapkan, kita amalkan, lalu kita sebarluaskan atau kita ajarkan kepada keluarga kita, teman-teman kita dan lain sebagainya. Terus tambah lagi, kita sudah mendapatkan keutamaan atau fadilah-fadilah ilmu tadi. Jelas? Karena keutamaannya tidak bisa diukur, tidak bisa dihitung. Saking banyaknya katanya. Wa kitabullah wa sunnati rasulillah wa atharu salafus salih masyhuratun wa ma'rufun fi dzalika. Baik dari Al-Qur'an, hadis-hadisnya Rasulullah SAW dan bahkan atharus salaf, ya kan? Athar salaf ini apa yang disampaikan oleh ulama-ulama salaf terdahulu, as-salih al-masyhurah wa ma'rufah fi dzalika. Dikenal, banyak menjelaskan tentang itu semua. Wal kutubu masyhuratun biha. Dan kitab-kitab yang menjelaskan fadilah-fadilah ilmu udah banyak yang menjelaskan. Saking banyaknya nih. A'ni bi fadailil ilmi wal ulama. Yang dimaksud apaan? Fadilah-fadilah ilmu dan ulama. Qala Ali radhiyallahu anhu. Jadi tadi dari mulai Al-Qur'an sudah kita bahas dalilnya, dari hadis sudah kita bahas, kita tahu dari Rasulullah, ya kan? Asar salafnya dari sahabatnya bagaimana? Ini qala katanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katanya, Imam Ali radhiyallahu anhu dikatakan al ilmu khairun minal mali. Sayyidina Ali pernah mengatakan ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada harta katanya. Al ilmu yahrusuka. Kenapa kok lebih baik dari harta? Ya kan? Sedangkan banyak orang yang lebih memilih harta. Kenapa tidak memilih ilmu? Padahal Sayyidina Ali pernah bilang, ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Al ilmu yahrusuka. Karena ilmu menjagamu. Wa anta tahrusul mal. Tapi sebaliknya, kamu akan menjaga harta kamu. Harta mah kudu dijagain, tapi kalau kita punya ilmu, ente yang dijagain sama ilmu. Itu karena lebih baik. Wal ilmu katanya, dan juga ilmu katanya yazidu bil infaki wal malu yang kusubihi. Kalau ilmu akan terus bertambah ketika engkau sebarluaskan. Ilmu itu akan bertambah ketika engkau berikan kepada orang lain, ya kan? Kalau harta yang kusubihi, kalau harta kau berikan kepada orang lain, tentu akan berkurang. Zohirnya ya akan berkurang. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Kalau ilmu menjadi hakim, ya, penegak, ya. Kalau ilmu menjadi penegak, wal malu mahkumun alaih. Kalau harta akan ditegakkan. Kenapa kok ilmu hakim? Ilmu kita akan menjadi hakim untuk kita. Nah itu. Kalaupun memang semua kita dalam keadaan terdesak, ya kan? Kalaupun memang kita mengerjakan selalu dengan ilmu, maka ilmu yang akan membela kita. Ya. Tapi kalau semua harta, enggak. Semuanya harta kita akan terus dipertanyakan. Dari mana, kemana, untuk apa. Semuanya dihisab. Wallahu a'lam bishawab. Jadilah secara kesimpulan, hari ini berarti di mana kita diterangkan bahwa ada manfaat, ada fadilah, keutamaan-keutamaan mencari ilmu. Jadi jangan sekali-kali mengurangi semangat kita untuk mencari ilmu setelah kita tahu ternyata fadilah mencari ilmu itu sungguh luar biasa. Ya. Bahkan kalau dibilang hitungannya dengan harta yang sedang kita cari pun itu masih tidak ada bandingan apa-apa. Kalau kita bandingkan dengan ilmu. Bahkan dengan ibadah sekalipun. Ini kalau dengan harta nih. Ya nggak ada apa-apanya, jauh. Bahkan di atasnya lah ada ibadah nih. Kita pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bandingkan dengan ibadah kita. Dengan duduk di majelis ilmu aja masih jauh bandingannya. Jadi kalau semua kita udah tahu ini, kita ingat terus, insya Allah kita nggak akan lagi yang namanya malas-malasan untuk datang majelis ilmu. Karena apa? Kita sangat butuh dengan ilmu dalam syariat.
Wallahu a'lam bis. Paham tum? Alhamdulillah, kalau sudah paham, alhamdulillah apa yang kita dapatkan mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.